Halo semua, kita bertemu pada sesi yang kedua, yaitu persyaratan dan definisi tanaman vertikal. Ada banyak istilah untuk lanskap vertikal, dan ini mungkin sudah sering Anda dengar juga dari berbagai media. Ada yang menyebutnya sistem penanaman ini dengan sebutan green wall, yaitu dinding yang dimanfaatkan untuk display tanaman. Kemudian ada juga vertical greenery dan vertical garden. Keduanya ditujukan untuk penanaman yang luas secara vertikal. Kemudian fasad greenery yang sering dipakai sebagai istilah dinding muka bangunan yang diberi instalasi tanaman. Di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, telah dibuat buku Panduan Pengguna Bangunan Gedung Hijau Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang volume 6 pengelolaan lanskap. Pada buku tersebut, terdapat bab yang menjelaskan tentang persyaratan penghijauan. Persyaratan pertama berbunyi, luas minimum penanaman vegetasi alami atau area lanskap, termasuk atap hijau atau green roof, dan tanaman vertikal atau vertical greenery untuk bangunan baru sebagai berikut. Jumlah lantai di atas tanah jika kurang dari atau sama dengan 5, maka luas minimum penanaman vegetasi alami adalah 15% dari luas lantai dasar. Antara 6 sampai 9 lantai, luas vegetasi yang diwajibkan adalah 30% dari luas lantai dasar. Dan jika lebih dari 9 lantai, maka luas area penanamannya harus 45% dari luas lantai dasar. Pada persyaratan kedua berbunyi, semua jalan setapak pada tapak harus menggunakan bahan yang berpori. Pada persyaratan ketiga disebutkan bahwa semua gedung harus memiliki sistem penyimpanan air hujan atau tangki, sumur resapan, dan kolam resapan dengan volume dalam meter kubik sama dengan 0,05 meter kali luas lantai. Sumur resapan tidak diharuskan untuk tapak dengan kondisi seperti di bawah ini. Jika kedalaman air tanah kurang dari sama dengan 1,5 meter, maka pada musim hujan dan atau tanah dengan penyerapan kurang dari 2 cm per jam. Dalam buku panduan tersebut juga disebutkan mengenai elemen lanskap yang biasanya diklasifikasikan sebagai softscape dan hardscape. Softscape biasanya meliputi bunga, tanaman, semak, pohon, kebun bunga, dan kehidupan yang lainnya, serta unsur-unsur hortikultura. Sedangkan hardscape sebaliknya, terdiri dari lanskap dengan material buatan seperti jalan, trotoar, paving, batu, batuan, dan lain-lain. Tanaman vertikal atau vertical greenery menurut buku Panduan Pengelolaan Lanskap adalah penggunaan tanaman pada fasad bangunan. Penggunaan tersebut dapat dilakukan dengan pertama, tanaman merambat dengan akar yang tumbuh melekat langsung pada permukaan bangunan kasar. Kedua, dengan tanaman yang menjuntai ke bawah dari atap atau balkon. Dan ketiga, dengan menggunakan pot, kotak, kaset khusus untuk tanaman vertikal. Jenis tanaman vertikal, menurut buku Panduan Pengelolaan Lanskap, dibagi dalam beberapa kategori. Tanaman vertikal sendiri, utamanya disebut dengan tembok hijau atau green wall, dikategorikan menjadi dua, yaitu bagian muka hijau atau fasad greenery, dan tembok tanaman atau plant wall. Bagian muka hijau disubkategorikan ke dalam dua metode penanaman, antara lain dengan pot dan dengan tanaman merambat. Tanaman merambat sendiri dapat dilakukan dengan teralis modular, dengan sistem kisi-kisi, dan sistem jaring kawat tali.
Sedangkan tembok tanaman disubkategorikan ke dalam 3 terapan, yaitu tembok lanskap, tembok matras hijau, dan tembok tanaman modular. Sebuah studi di Singapura dengan menggunakan model prediksi suhu udara STEEF atau yang disingkat dari Screening Tool for Estate Environment Evaluation menunjukkan bahwa suhu udara di daerah perkotaan dengan kepadatan yang tinggi dapat dikurangi secara signifikan dengan penggunaan taman vertikal. Pada ilustrasi ini kita dapat melihat perbandingan suhu udara kota sebelum dan sesudah pengaplikasian tanaman hijau vertikal. Area yang sebelumnya bersuhu tinggi dengan indikator perwarnaan kuning ke jingga dapat kemudian berubah ke pewarnaan biru yang menunjukkan suhu udara menjadi lebih sejuk. Ini adalah akhir dari sesi kedua.